Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di Pocket Draw. Podcast Corel Draw. Draw Your Dream. Draw Your Future. Sekarang perkenalkan, saya Faizal. Di situ ada teman saya Torik. Halo, saya Torik. Dan ada satu lagi, Akfa. Halo, aku Alfa. BTW ada apa nih rame-rame? Masa kamu nggak tahu sih, Rik? Mereka tuh talent-talent hebat kita hari ini. Nah itu, bener banget tuh, Fa. Mereka bakalan sharing-sharing tentang menggali karakter dan membangun chemistry dalam kelompok. Wah, keren banget tuh topiknya. Jadi bisa kita mulai untuk bukan. Kalau gitu langsung gas lah, gak usah basa-basi. Yuk. Oh ya, santai, Rek. Kita perkenalan dulu nih sama teman-teman kita ini. Yang pertama itu ada Akila. Halo Akila. Halo. Salam kenal. Salam kenal juga Akila. Terus ada Adel. Halo Adel. Halo. Ada Nova. Halo Nova. Halo. Ada Zaki. Halo Zaki. Halo, salam kenal. Salam kenal juga Zaki. Ada Faris. Halo Faris. Halo Faris. Oke, kita skip dulu. Bayu dulu. Halo Bayu. Halo. Halo Bayu. Terus ada Bintang. Halo Bintang. Halo. Oke. Lanjut Zenit. Halo Zenit. Halo. Halo. Ada Rizky. Halo Rizky. Halo. Terus halo Halo. Daini. Halo. Halo. Halo Duta. Ada Duta. Halo. Terus ada Neni. Halo Neni. Halo. Halo Neni. Terus Fandi. Halo Fandi. Halo. Halo Fandi. Terus ada Alfi. Halo Alfi. Halo. Halo Alfi. Ada Mas Yura. Halo Mas Yura. Halo. Ada Gama. Halo. Oke. Sudah lengkap semua ya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Monggo, Mas Torik. Jadi gimana nih kabar dan kesibukannya dari kalian semua? Bisa dimulai dari Gama. Kesibukan ya? Kesibukan sih ya tugas-tugas dari dosen kuliah itu, terutama khususnya matematika komputasi. Waduh. Banyak suruh buat program kan? Udah mulai disuruh buat program. Iya, pakai C++. Keren. Tambah juga ada tugas PJD yang rada belum tuntas ini, jadi tambah kayak harus dibuat beriringan itu, rada ya susah-susah gampang lah. Dengan tugas BJD yang lumayan banyak sama tugas kuliah yang udah mulai agak sulit. Gimana? Masih Ya. semangat nggak? Ya mau nggak mau mas, harus semangat. Terus gimana? Jalani aja. Iya. Ya gimana ya? Kalau nggak semangat juga ya keteteran semua ya. Ya harus dijalani dengan senang aja. Senang nggak senang ya harus jalannya itu ya. Harus dipilih jalannya. Gak bisa mundur. Iya betul banget ya, harus konsekuen sama apa yang udah kita jalani ya. Mantap. Udah kita pilih. Mantap. Sekarang lanjut, aku mau tanya ke Mas Yura. Halo Mas Yura. Halo. Kalau Mas Yura nih gimana nih kabar sama kesibukannya nih? Gimana? Apa sama kayak Gama atau gimana? Ya, kurang lebih hampir sama sih. Kesibukannya ya tugas-tugas dari dosen itu
terus sama tugas-tugas dari aspek BCD ini sendiri. Tugas-tugasnya Ya. gimana tuh? Mantep nggak? Wah, kalau BCD ini tugasnya rada-rada asing ya, karena di SMA pun nggak pernah ada gitu. Jadi ya itu kaget, susah, gampang gitu, campur aduk. Mantap. Nah, dari tadi kan teman-teman kita yang cowok nih, coba deh yang cewek. Coba, Neni, kamu udah ikut UKM apa aja sih? Kalau aku sih baru ikut UKM badminton sih. Tapi masih join ke grupnya. Tapi udah minta ke panitianya buat nyari info gitu kalau ada info. Keren badminton ya. Ntar lanjutin medali emas untuk Indonesia. Terus mau lanjut juga nih, mana sih caranya kalian untuk menggali karakter dari teman sekelompok? Dari pendapatnya Akila. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Kalau menurut aku pribadi sih ya, apa ya, semakin kita banyak sharing ke teman-teman, ya semakin kita mengenal lah ya, mungkin terbuka lah ya. Jadi gimana ya kalau aku bilang, semakin kayak kita sharing ke teman kita, apalagi satu kelompok, misalnya ada bingung, ada masalah kayak, ini tugasnya gimana sih? Nah, mungkin dari situ kita kayak bisa tahu, dia kayak gini. Jadi menurut aku semakin kita terbuka ke satu sama lain, mungkin mempermudah ya kita buat untuk mengenal buat karakter seseorang, apalagi teman sekelompok kita sih. Itu sih. Kan dalam keadaan online gini kan kadang susah kan buat dekat ke temen gitu. Kalau menurutmu gimana caranya gitu? Oke. Tanggapan aku sih pasti ya, apalagi kayak daring kayak gini pasti susah ya. Cuman kayak aku juga pribadi, jujur aku agak kayak pendiam juga, tapi ya kita ikutin aja lah kayak daring kayak gini. Kita mencoba untuk berubah diri lah, untuk kayak ayo dah kita sharing-sharing aja, terbuka sih, biar kita juga saling mengenal. Apalagi kayak kita nih, kita nggak tahu kan daring ini sampai kapan. Ya semoga aja sih ini cepat berlalu ya, maksudnya cepat biar luring juga, jadi biar lebih kenal sama teman-teman yang lain. Nah, itu sih kalau aku ya dari itu sih pendapatku. Iya benar juga ya, kayak daring itu capek nggak sih? Kita udah 2 tahun nggak sih? 2 tahun daring terus itu. Sampai nggak kerasa kayak temen kita itu beneran ada apa enggak sih kayak Bener gitu. banget tuh Faisal. Masa kita mahasiswa belum pernah datang ke kampus kita sendiri, padahal kan pingin banget gitu. Biar bisa lebih akrab juga sama teman kalau offline kan. Iya benar. Gitu. Nah ini aku mau tanya nih sekarang. Kalau menurut kamu nih, menurut Adel deh, menurut kamu Del, gimana ya caranya untuk kalau misal di dalam anggota kelompok itu ada yang karakternya berbeda, itu gimana? Halo Adel. Ya, halo. Ya, aku ulang pertanyaannya ya. Gimana sih menurutmu kalau misalnya di dalam satu kelompok itu kan karakter nggak mungkin sama ya. Tiap-tiap orang kan pasti punya karakter yang beda-beda.
Nah, menurutmu gimana sih apa yang akan kamu lakukan deh untuk bisa menyatukan satu kelompok yang punya karakter yang berbeda-beda ini? Menurut aku sendiri itu ya, kayak kita itu harus memberanikan diri untuk kayak memulai pembicaraan baru, terus habis itu kita itu berusaha kayak mendengar ceritanya, kayak ditanyain apa sih tugas kuliahnya yang berat, terus kayak diajak sama lebih dalam lagi biar kita bisa bertukar pikiran lebih dekat lagi. Berarti kayak bonding gitu ya, kayak chat-chatan gitu. Gimana sih kayak gampangannya kayak tugas gitu juga nyelesain bareng-bareng gitu kan, asik tuh ya. Iya. Mantap. Kalau menurut Nova gimana? Ya kalau menurutku sih ya hampir sama kayak Akila sih ya. Kalau aku sih nyoba pendekatan kayak ngechat dulu gitu. Kalau misalnya gini, halo bro atau mbak gitu, ada kesusahan nggak tugasnya atau apa gitu. Soalnya kalau menurut pengalamanku sih biasanya kalau anak-anak pendiam gitu, itu pasti dia tuh harus diajak ngomong dulu, kayak apa ya, harus kita yang ngechat dulu gitu. Jadi nanti dia biasanya langsung respon gitu. Kalau menurutku sih kayak gitu sih. Berarti lebih ke SKSD nggak sih kalau kayak gini? Iya, kalau aku gitu. Kita nggak pinter SKSD ya mungkin jadi kurang bisa interaksi juga kan ya sama orang lain. Tapi menurutku Rick, kalau walaupun sependiamnya anak itu masih tetap bisa lah diajak komunikasi, diajak kerjasama, masih tetap bisa sih kalau menurutku ya. Tergantung pribadi masing-masing juga sih, kayak misal diajak ngomong, kalau misal mau interaksinya lebih lanjut pasti ada interaksi yang lebih enak aja dari dianya. Kalau dianya cuek ya mungkin banyak diemnya. Ya benar juga. Bener banget tuh Rik. Lanjut yuk. BTW ini kan lagi musimnya ospek. Coba deh dari siapa ya enaknya? Faris deh, Faris. Menurutmu enak nggak sih ospek online kayak gini? Faris? Oke, kita lanjut aja ya. Faris sepertinya ya lagi bermasalah. Selanjutnya siapa ya? Duta deh. Duta, Kalau Duta. pendapat pribadi sih kalau untuk ospek lebih enakan online ya. Karena kan kalau online memang beberapa ada hal yang bisa kita lakuin. Halo, masuk gak suaranya? Masuk. Ya, masuk. Gimana, Riz? Monggo lanjutkan. Tes. Halo, ya, ya masuk lanjut. Tes. Masuk kan? Masuk. Oh, masuk ya. Kalau jujur sih menurut aku kalau untuk ospek lebih ke arah online. Lebih ke arah online ketimbang offline. Alasannya kan karena aku juga saat ini juga aku sambil nyambi kerja. Jadi kalau misalkan untuk ospek yang offline mungkin untuk membagi waktunya agak lebih susah ketimbang yang online. Tapi kalau online aku bisa jadi pas lagi ospek aku sambil kerja juga. Jadi kayak waktu itu. Cuman ya untuk tugasnya lumayan lah. Ih, keren ya. Manajemen waktunya masuk banget nih kayak materi kita kemarin. Iya, aku mau tanya dong ke Faris. Kalau boleh tahu nih, kamu kerja apa, Faris? Keren banget mahasiswa tapi udah sambil kerja nih udah bisa dapat. Apalagi masih maba ya, Sel ya? Yoi. Jadi pengen ini aku. Gimana tuh? Kerja apa tuh?
Aku freelancer. Aku freelancer di Fiverr. Mungkin kalian udah ada yang tahu mungkin. Keren banget gak sih? Mantap. Udah mikirin kerja. Kita aja masih mikirin ospek. Masih mikirin tugas. Masuk. Keren. Bagi waktunya sangar. Aja kurang iso bagi waktu. Nah, kita masih baru dapat materi kan kemarin manajemen waktu. Dia udah nerapin duluan loh. Sebelum materi dia udah nerapin, keren banget. Iya, keren pol. Aku yang turut cek bingung nanti lapo. Kadang gitu aku. Sorry ya kalau campur-campur bahasa Jawa ya. Ya saya kadang cek keteteran. Terus gimana nih kalau menurut kalian, misal tugas kelompok itu, tugas ospek itu dibuat kelompok-kelompok. Kalian gimana? Untuk tugas kelompok sih ya. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa untuk meningkatkan chemistry antar teman seangkatan ya. Tapi kalau untuk hukuman yang kenakan sendiri, yang ditanggung itu sekelompok itu kayak misalkan yang lain gitu. Jadi saya wanti-wanti aja kalau kena hukuman. Gitu aja. Mungkin kakak-kakak panitia pengen adik tingkatnya jadi solid mungkin. Ya kan? Saling mengingatkan ya berarti. Iya, saling mengingatkan. Serasa senasib lah. Yoi. Nah, aku mau tanya nih. Ya ini kan kita ada di ospeknya BCD ya sekarang ya. Rasanya di BCD ini gimana sih kesan dan pesannya deh? Kesan dan pesannya di ospek BCD ini gimana? Aku mau tanya ke Bayu deh. Oke, pesan-kesan BCD ya? Yoi, pesan-kesan BCD. Wah, gimana sih ya? Sebenarnya penting sih materi-materi ya. Materi-materinya penting ya. Cuma pengambilan waktunya itu loh. Mungkin gimana ya? Kita kuliah Senin sampai Jumat. Weekend biasanya buat istirahat, nongkrong. Jadi ada BCD. Belum tugasnya. Waduh. Sebenarnya buat materi ini penting sih. Cuma ya mungkin gimana bisa ditaruh waktu lain lah. Jadi aku agak gimana sama PCD ini ya. Ya gitulah wis. Senang-senang, happy gimana gitu ya. Bener wis. Yoi, waktu buat refreshingnya kepotong. Waktu buat ngerjain tugasnya juga mepet-mepet. Ya mungkin itu kakak-kakak panitia pengen kita biar gimana ya, adaptasi mungkin ya. Dari dulu yang SMA-nya sakar PDW dibuat kita jadi time manajemennya harus mantep banget. Mungkin. Kalau menurut Bintang gimana pesan-kesannya dari ospek BCD ini? Nah, menurutku pribadi ya, sebenarnya BCD ini bagus dan penting. Cuma tugasnya itu agak gimana gitu. Ya, itu sih. Kurang lebih sama dengan Bayu kesan saya. Ya, cek masuk nggak suaraku? Masuk. Ya, mungkin Rina. Ada yang mau disampaikan nggak buat kakak-kakak panitia? Wah, kalau menurutku sih buat kakak-kakak panitianya
tugasnya jangan banyak-banyak lah ya. Nah, Terus kalau misalnya ngasih hukuman gitu yang gampang-gampang lah, jangan yang sulit-sulit gitu sih. Terus kalau bisa harinya itu jangan waktu weekend lah, itu aja. menurutmu tugas mana sih yang paling sulit sama BCD ini? Paling sulit ya, kalau menurutku sih VC itu sulit. Soalnya banyak juga, 180 orang kan banyak juga ya. Bener banget. Bener banget itu. Kalau dari Rina sendiri, dari tugas WC udah dapat berapa? Tugas WC ku baru 30-an. 150. Lumayan, tapi agak masih jauh ya. Iya, masih jauh seperenamnya. itu. Tapi boleh lah, udah dapat progres. Nah, Mantap. bener. Makanya alon-alon asal kelakon. Terus kalau buat Zenit nih gimana pesan dan apa yang mau disampaikan ke panitia kita? Kalau menurut saya sendiri lebih seperti kayak teman-teman ya. Waktunya terus apa itu jenis tugasnya, apalagi tugas yang buku angkatan itu terlalu banyak sih menurutku. Zenit sendiri udah dapat berapa sih VC-nya? Masih sedikit, masih nge-VC yang kenal-kenal aja kok, masih 15. Zenit, kita belum VC-an Zenit. Habis ini kita langsung VC Zenit. Lumayan tambah-tambah ini. Iya. Nah, ini kalau masih sama nih pertanyaannya nih. Kalau buat Fandi nih, apa sih pesan-pesan untuk kakak-kakak kita? Pesan kesan ya. Ya pesannya itu sih sama rata-rata semua anak, rata-rata ya gitu, jangan banyak-banyak tugas, terus kalau bisa itu jadwal kegiatan itu lebih disesuaikan lagi lah, masa ya waktu-waktunya weekend santai gitu dibuat pakai kegiatan kan ya rata gimana gitu. Terus untuk kesannya sebenarnya mereka itu berusaha yang terbaik untuk kita tapi kita aja yang sedikit kebawa rasa gimana gitu, jadi saya kayak jengkel gitu sama apa yang diberikan sama kakak tingkat kita, padahal mereka sebenarnya juga memikirkan semua itu. Jadi ya jalan bareng-bareng aja lah menurutku. Terus itu doang. Mantap. Jadinya kita bisa lebih solid juga itu tadi ya. Iya. Mereka semua juga meluangkan waktu mereka gitu loh di tengah tugas-tugas dosen mereka juga. Sama-sama sih. Coba deh, ini kan kita udah hampir di penghujung podcast nih. Duta, ada yang disampaikan nggak buat teman-teman sekelompokmu ini? Apa yang disampaikan ya, semoga bisa lebih baik lah dari sebelumnya, bisa selalu kompak, selalu rajin, selalu bisa membantu satu sama lain lah ya, semoga seperti itu sih. Terus buat Penny gimana kelompoknya? Saya kalau bisa makin sehat, kan sendiri juga kadang kurang aktif juga dikit, jadi kalau bisa semua anggota itu juga aktif dikit gitu. Terus apa ya saling kerjasama aja tuh, dikompakin. Iya, pokoknya kerjasamanya jos terus pokoknya ya. Ada tugas langsung garap rame-rame, tendang mari nang wis. Ya kan kita tugas digarap rame-rame, hukuman digarap rame-rame, wis kompak paling kita. Nang wis. Tendang mari nang wis, garap tugas kuliah. Terus buat Rizky, pesan dan kesan buat teman sekelompoknya. Pesan dan pesan buat
teman kelompok kayak menurut saya sendiri sih ini sih asik gitu buat diajak kerjasama. Jadi kalau misalkan untuk tugas-tugas cepat tanggapnya sih, kurang lebih sih gitu. Oke. Kalau untuk Alfi nih, gimana Alfi? Kesan dan pesan ya? Yoi. Ya hampir sama sih. Kalau buat teman-teman sekelompok ini, biar semoga makin kompak, saling mengingatkan kalau ada yang salah. Karena kan juga satu kelompok ditanggung bareng-bareng, ya dijalani aja apapun hasilnya. Itu aja sih. Nanti di Zoom saling mengingatkan ya, BBY ada yang ngantuk apa-apa gimana. Ntar kalau kameranya ada yang lag dipantau terus. Waduh, ya Rek. Kalau itu bukan itu kesalahan teknis itu. Kalau itu mah Kesalahan teknis yang menimbulkan fitnah ya Kak. Waduh. Curhat nih Akfa nih. Pengalaman tak terlupakan. Oke nih. Ini udah semuanya kita malam ini udah podcast rame-rame, udah kumpul-kumpul. Gini-gini kan juga nyambung chemistry ini, ya kan? Nah, bener banget. Kalau online nggak memutuskan chemistry kita kan ya. Ya, kita udah di penghujung acara. Sekian dari Pokedraw. Jangan harap berjumpa lagi. Yo, kan habis ini emang BCD-nya udah selesai. Oh iya Walaupun kita sih. nggak berjumpa lagi, tapi chemistry kita masih tetap ada. Masih. Re. Nah, Kan? bener banget. Harus dijaga kan ya chemistry yang sudah dibangun itu. kita kan juga satu angkatan, jadi istri yang bagus. Mantap. Nah, mantap. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.